Kita masih membahas mengenai komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa debat capres diwarnai saling serang secara personal dan harus diganti formatnya. Sekarang kita sudah bersama dengan pakar komunikasi politik, ada Mas Khairul Umam. Selamat sore, Pak Umam. Selamat sore, Mas. Anda melihat ada serangan yang Anda nilai secara personal begitu yang keluar dalam debat Minggu malam kemarin? Ya, memang serangan secara personal itu dibungkus sebagai sebuah bagian dari seni debat untuk mendelegitimasi kredibilitas lawan. Misalnya serangan-serangan terkait dengan konteks kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo yang kemudian dikontraskan dengan kondisi kesejahteraan prajurit TNI. Kemudian terkait dengan konteks nilai yang barangkali itu disampaikan dalam format bercanda, tetapi candaan dalam format debat formal sebuah kontestasi level pilpres tentu tidak pada tempatnya. Misalnya nilai yang barangkali sifatnya subjektif memberikan nilai 5 atau 11 dari 100, tentu hal itu menjadi agak berlebihan atau too much untuk disampaikan. Maka di level ini hal itu perlu menjadi sebuah catatan supaya kemudian debat pilpres bukan hanya kemudian bergerak menjadi sebuah nuansa wacana yang sifatnya melodramatik, tetapi betul-betul kembali pada ranah substansi yang jauh lebih kredibel untuk membicarakan poin-poin besar terkait dengan isu politik. Nah, oleh karena itu statement dari Pak Jokowi dalam konteks tertentu ada benarnya, meskipun di saat yang sama posisi dari Presiden tampaknya seolah memberikan pasang badan, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tetapi dalam konteks perdebatan, saya pikir kembali kepada substansi yang lebih utama itu akan jauh lebih baik dan tidak kemudian membangun proses debat menjadi sekedar drama dan juga sensasi yang saya pikir tidak menjadi substansi. Mas Khairul Umam, kalau kita melihat ini kan ada katakanlah statement dari Presiden Joko Widodo menyerang secara personal. Di antara ketiga itu yang mana yang terlihat sekali melakukan penyerangan secara personal menurut Anda? Mohon diulangi sekali lagi, Mbak. Di antara ketiga kandidat itu, yang mana yang kelihatan menyerang secara personal kandidat lainnya? Halo, Mas Khairul Umam? Yang menurutku, Mas Anies Baswedan ketika prajurit TNI dengan kekayaan dari Pak Prabowo itu sendiri. Memang dalam konteks ini kritik itu dialamatkan dalam porsi sebagai pejabat publik dan dalam konteks tertentu itu sah-sah saja. Tetapi ketika kemudian diulang berkali-kali, tampaknya ada upaya memang dari Mas Anies ada tendensi untuk menjadikan itu sebagai munisi untuk mendelegitimasi kredibilitas personal Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah strategi debat tentu cukup menarik dan ini akan memantik sebuah sentimen yang terkonsolidasi terutama di basis pemilih loyal 01. Tetapi di saat yang sama tentu keinginan dari amanah konstitusi termasuk juga amanah undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 yang memberikan kewajiban kepada KPU untuk menyelenggarakan debat capres dan juga cawapres. Esensinya terletak pada konteks substansi, gagasan, filosofi kebijakan, bukan kemudian sebagai sebuah panggung untuk saling menihilkan atau menghilangkan peran dan merendahkan satu sama lain, apalagi mempermalukan. Nah, oleh karena itu, saya pikir format ini perlu dievaluasi untuk kembali sebagai sebuah debat yang betul-betul kredibel, tetapi tetap juga menjaga nalar kritis supaya kemudian masyarakat juga bisa terbantu untuk memahami apa titik beda antara capres satu dengan capres yang lainnya. Baik, kalau memang harus dievaluasi formatnya tadi ada sejumlah masukan dari masing-masing tim pengusung, ada ditambah waktunya, lalu format antar capres ini harusnya ditambah seperti itu. Kalau Anda mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki memang harus ada takaran yang lebih detail, mulai dari kemarin terkait dengan konteks singkatan, kemudian terkait dengan konteks tata panggung, termasuk juga dalam konteks penyampaian materi. Oleh karena itu materi-materi yang sifatnya memang tidak
sesuai dengan konteks isu, saya pikir bisa dinetralisir. Oleh karena itu, di level ini seharusnya memang panelis itu bukan hanya sekedar sebagai pasangan, tetapi kemudian para pakar-pakar kebijakan publik itu betul-betul kemudian bisa mengarahkan, sehingga kemudian debat itu betul-betul kembali pada koridor substansi yang jelas. Kalau misal kemudian panelis hanya menjadi pasangan, kerjanya hanya merumuskan pertanyaan, habis itu duduk manis, dan kemudian ikut menonton di jajaran depan, sementara kemudian moderator sifatnya hanya mengatur lalu lintas debat, saya pikir itu menjadi agak kaku. Nah, kekakuan inilah yang justru mendesak para kontestan, baik itu capres maupun cawapres, untuk tidak mudah bermanuver dan tidak kembali ke hitoh perdebatan dalam konteks kebijakan. Oleh karena itu, di sisi itu yang barangkali perlu evaluasi di sisa 2 debat. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.